Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa dinasti Abbasiyah oleh kelompok 7. Awal mula berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri sebagai hasil dari revolusi Abbasiyah yang menggulingkan Bani Umayyah dengan dukungan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh pemerintahan sebelumnya. Pemberontakan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk persaingan kekhalifahan, ketidakpuasan terhadap Bani Umayyah, dan perbedaan etnis. Dinasti Abbasiyah kemudian berhasil merebut kekuasaan dan menetapkan Kufa sebagai ibu kota, menandai awal kekuasaan mereka yang akan berlangsung selama beberapa abad. Pada tahun 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi, masa Abbasiyah pertama. Fase pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah disebut sebagai masa keemasan karena pada periode ini Daulah Abbasiyah mencapai puncak kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, dan khususnya ilmu pengetahuan. (847 Masehi hingga 946 Masehi), masa Abbasiyah II, periode di mana dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran kekuasaan dan pengaruhnya mulai merosot, terutama akibat pengaruh politik dari bangsa Turki dan munculnya dinasti-dinasti independen. Periode ini juga dikenal sebagai periode pengaruh Turki pertama. Pada tahun 946 Masehi sampai 1055 Masehi, masa Abbasiyah ketiga, dikenal sebagai masa kekuasaan dinasti Buwai di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Dinasti Buwai yang berasal dari Persia, menguasai Baghdad dan wilayah sekitarnya, membuat Khalifah Abbasiyah menjadi boneka politik. Periode ini juga disebut sebagai masa pengaruh Persia kedua. (1055 Masehi sampai 1194 Masehi), masa Abbasiyah IV, periode Abbasiyah keempat yang juga dikenal sebagai periode Bani Saljuk, ditandai dengan masuknya Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah, dengan Bani Saljuk secara efektif mengembalikan kekuasaan di Khilafah Abbasiyah. Munculnya Aswaja sebagai reaksi. Pada masa dinasti Abbasiyah, muncul berbagai aliran teologis seperti Mu'tazilah yang menekan peran akal dalam memahami agama. Aswaja muncul sebagai reaksi terhadap pemikiran yang dianggap menyimpang dari pemahaman Islam yang benar. Peranan Al-Ma'mun dan Mu'tazilah. Khalifah Al-Ma'mun pada masa kekuasaannya mendukung dan mengangkat aliran Mu'tazilah, bahkan menjadikannya sebagai aliran resmi negara. Hal ini memicu perdebatan dan perselisihan di kalangan umat Islam, dan Aswaja berusaha untuk mempertahankan kebenaran dan ajaran Islam yang benar. Aswaja sebagai pilihan. Aswaja menawarkan pemahaman Islam yang moderat, seimbang, dan menghargai berbagai sumber ajaran Islam seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Aswaja juga menekankan pentingnya toleransi dan persatuan umat Islam. Contoh ulama Aswaja. Pada masa dinasti Abbasiyah,
Tokoh-tokoh seperti Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi menjadi pelopor dan pengembang pemikiran Aswajah. Pentingnya Aswajah. Aswajah berperan penting dalam menjaga keutuhan dan keberagaman pemahaman Islam, serta menjadi landasan bagi berbagai kelompok Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Kesimpulan, Aswajah pada masa dinasti Abbasiyah muncul sebagai respon terhadap aliran-aliran teologis lain dan peranan Khalifah Al-Ma'mun, serta menjadi pemahaman Islam yang moderat, seimbang, dan toleran.